Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. This video is for everyone who wants to know about kurikulum merdeka basically. Jadi secara dasar kurikulum merdeka itu seperti apa? Apakah kurikulum itu adalah kurikulum yang baru ataukah modifikasi ataukah kurikulum yang lama? Atau seperti apa sih sebenarnya? Nah, sebelum kepada kesimpulan apa itu kurikulum merdeka, kita simak video singkat dulu ya. Baik, kita mulai dengan pertanyaan apa itu merdeka belajar. Merdeka belajar adalah belajar yang diatur sendiri oleh pelajar. Bapak Ibu, yang dimaksud diatur sendiri oleh pelajar itu bagaimana siswa menentukan belajarnya. Bukan berarti merdeka itu tidak belajar, bukan berarti siswa semaunya berada di dalam kelas, mengatur guru, mengatur pelajaran dan seterusnya. Dalam arti diatur di sini adalah siswa sama-sama memahami dengan guru, menentukan tujuan belajarnya. Berikut juga caranya dan penilaian belajarnya seperti apa. Maka dari sudut pandang pengajar, merdeka belajar berarti belajar yang melibatkan murid dalam penentuan tujuan, memberi pilihan cara dan melakukan refleksi terhadap proses dan hasil belajar. Melibatkan, Bapak Ibu, bukan diatur penuh oleh siswa, tapi guru datang di sana melibatkan. Artinya ada desain terlebih dahulu bagaimana suasana kelas seperti apa. Maka dari itulah secara sederhana merdeka belajar itu belajar yang melibatkan murid dalam penentuan tujuan. Yang dimaksud bagaimana keinginan siswa adalah menentukan tujuan belajarnya. Maka guru akan memberi pilihan cara. Caranya seperti apa? Nah, itu ditentukan bagaimana guru bisa memahami siswanya dan siswa mampu menentukan seperti apa belajar yang efektif untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu, sangat penting sekali melakukan refleksi terhadap proses dan hasil belajarnya, baik untuk siswa maupun pengajarnya. Oleh karena itu, kita harus memahami konsep guru merdeka belajar. Guru merdeka belajar adalah guru yang senantiasa berefleksi untuk menyesuaikan pemikiran dan perbuatannya terhadap perubahan dalam upaya mencapai tujuan. Kita harus komitmen pada tujuan, yaitu melakukan praktik yang membuatnya sadar utuh terhadap pembelajaran yang esensial, memahami dan memprioritaskan murid sebagai subjek dalam pembelajaran, menetapkan tujuan dan target yang menantang tapi realistis dicapai dalam pembelajaran, dan pengembangan diri. Kita harus mandiri pada cara yang pertama adalah merancang pembelajaran berdasarkan kebutuhan dan kesiapan murid. Yang kedua adalah mencari cara yang efektif untuk mengatasi kesulitan yang ditemui pada pembelajaran murid. Dan yang ketiga, mengikuti kegiatan, yaitu berkomunitas, berbagi, pelatihan, coaching, dan lain-lain untuk melakukan pengembangan diri. Dalam refleksi berkala, harus membuat catatan refleksi harian untuk mengenal apa yang sudah efektif dan apa yang perlu diperbaiki. Yang kedua, meminta umpan balik dari rekan guru, kepala sekolah atau madrasah untuk memperbaiki pembelajaran. Yang terakhir adalah menindaklanjuti hasil refleksi dan umpan balik pada rencana pembelajaran pengembangan diri. Ada 4 kunci pengembangan guru merdeka belajar. Yang pertama adalah kemerdekaan itu sendiri. Yang kedua kompetensi, karir, dan kolaborasi. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah kemerdekaan.
Kemerdekaan yang dimaksud di sini adalah guru merdeka belajar mempunyai kesempatan menentukan tujuan, cara dan refleksi belajar untuk terus-menerus melakukan pengembangan diri, seperti terlibat dalam menetapkan target kinerja sekolah dan guru, memilih pelatihan yang sesuai kebutuhan belajarnya, dan melakukan refleksi berkala terhadap capaian dan proses mencapai target. Yang kedua adalah kompetensi. Guru merdeka belajar mempunyai kesempatan mengembangkan kompetensinya sehingga siap menghadapi tantangan pengajaran sesuai bidang studi. Murid yang diajar dan relevan dengan konteksnya, seperti kesempatan untuk mengikuti pelatihan yang sesuai kebutuhan belajarnya, kesempatan melakukan proyek percobaan, kesempatan mendapatkan umpan balik berkualitas, dan kesempatan menilai kompetensinya. Selanjutnya adalah kolaborasi. Guru merdeka belajar mempunyai kesempatan melakukan kolaborasi dengan guru dan komunitas untuk menghasilkan karya atau mencapai tujuan bersama, seperti kesempatan berinteraksi ke sekolah lain, kesempatan terlibat komunitas yang relevan, dan kesempatan melakukan proyek bersama. Yang terakhir adalah karir. Guru merdeka belajar mempunyai kesempatan untuk mengenali, memilih, merencanakan, dan mengembangkan karir sesuai dengan potensi dan aspirasinya, dengan tetap mengajar di kelas, seperti kesempatan berkarya, kesempatan mengenalkan karya melalui presentasi, pameran, atau di web aplikasi, dan mendapatkan umpan balik karyanya. Jadi itulah 4 kunci pengembangan guru merdeka belajar. Bapak Ibu guru, dalam memahami kurikulum merdeka, kita harus memahami paradigma pendidikan terlebih dahulu. Baik siswa maupun guru harus dipahami bahwa belajar bukan untuk ujian, tapi untuk mencapai tujuan belajar yang bermakna. Belajar bukan dikendalikan pengajar, tapi disepakati bersama antara pengajar dan pelajarnya. Belajar bukan dengan cara yang seragam, tapi ada diferensiasi cara belajar. Belajar bukan hanya menghafal rumus, tapi menalar dan menyelesaikan persoalan. Belajar bukan untuk dinilai pengajar, tapi dinilai bersama untuk membangun kesadaran. Belajar bukan dinilai oleh besarnya angka, tapi oleh karya yang bermakna. Demikian penjelasan singkat mengenai kurikulum merdeka. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu guru, bahkan para siswa, bisa memahami seperti apa kurikulum merdeka. Silakan untuk menyimpulkan bagaimana kurikulum merdeka dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.